Jadi perkenalkan, saya Tesalonika Parera, dan pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya pesisir dan laut di Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Nah, masyarakat pesisir memiliki kehidupan yang khas yang dihadapkan langsung dengan keadaan ekosistem yang keras dan sumber kehidupan yang bergantung pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut. Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, masih terbelit oleh persoalan kemiskinan, keterbelakangan, dan kesulitan mengakses berbagai layanan publik. Terdapat persoalan tertentu yang terkait dengan aspek ekologis, sosial, dan ekonomi, sehingga masyarakat di kawasan pesisir masih tertinggal. Pemanfaatan sumber daya yang kurang maksimal sampai saat ini antara lain dikarenakan masih terdapat kendala, yaitu skala usaha yang rata-rata kecil di bawah skala ekonomis, kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, kurangnya penguasaan teknologi, serta tingkat pemanfaatan sumber daya yang kurang merata dan tidak memperhatikan daya dukung lingkungan. Adapun manfaat untuk penelitian ini yaitu penelitian ini dibuat dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran akan permasalahan yang dihadapi masyarakat pesisir. Dengan adanya upaya tersebut, maka diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, baik secara sosial maupun ekonomi. Selain itu, secara bersama-sama dapat menjaga lingkungan alam laut dari berbagai dampak yang dapat mengancam kelestariannya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang karakteristik biofisik wilayah pesisir. Nah, yang pertama, secara empiris terdapat keterkaitan ekologis atau hubungan fungsional baik antara ekosistem di dalam kawasan pesisir maupun antara kawasan pesisir dengan lahan atas dengan laut lepas. Perubahan yang terjadi pada suatu ekosistem pesisir cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi ekosistem lainnya. Begitu pula halnya jika pengelolaan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini industri, pertanian, pemukiman, dan lain-lain di lahan atas suatu daerah aliran sungai tidak dilakukan secara bijaksana akan merusak tatanan dan fungsi ekologis kawasan pesisir dan laut. Yang kedua, ada kawasan pesisir. Nah, pada umumnya merupakan sumber daya milik bersama yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang. Sumber daya pesisir biasanya berprinsip memaksimalkan keuntungan. Oleh karenanya, wajar jika pencemaran, overeksploitasi sumber daya alam, dan konflik pemanfaatan ruang sering terjadi di kawasan ini, yang pada gilirannya dapat menimbulkan suatu tragedi bersama atau open tragedi. Nah, yang ketiga, baik secara ekologis maupun secara ekonomis, pemanfaatan suatu kawasan pesisir secara monokultur atau single use adalah sangat rentan terhadap perubahan internal maupun eksternal yang menjurus pada kegagalan usaha. Misalnya, suatu hamparan pesisir hanya digunakan untuk suatu peruntukan seperti tambak, maka akan lebih rentan jika hamparan tersebut digunakan untuk beberapa peruntukan. Yang keempat, dalam suatu kawasan pesisir pada umumnya terdapat lebih dari satu kelompok masyarakat atau orang yang memiliki keterampilan atau keahlian dan kesenangan bekerja yang berbeda, sebagai petani, nelayan, petani tambak, petani rumput laut, pendamping pariwisata, industri dan kerajinan rumah tangga, dan sebagainya. Nah, yang terakhir, yang kelima, dalam suatu kawasan pesisir biasanya terdapat lebih dari 2 macam sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang dapat dikembangkan untuk kepentingan pembangunan. Terdapat keterkaitan langsung yang sangat kompleks antara proses-proses dan fungsi lingkungan dengan pengguna sumber daya alam. Penelitian termasuk dalam kategori masyarakat pesisir tradisional yang dicirikan oleh pengguna teknologi penangkapan dan pengolahan hasil perikanan yang sederhana, serta nelayan memiliki peraturan tertulis yang dibuat oleh kelompok nelayan yang dikomandoi oleh Panglima Laut untuk mengelola sumber daya pesisir, dan juga
Pengembangan masyarakat pesisir dalam penelitian mengarah pada meningkatnya kualitas hidup nelayan dari keluarganya melalui pengelolaan sumber daya pesisir secara terpadu dengan mengakomodasi kepentingan ekologis, sosial budaya, dan ekonomi yang ditekankan pada mekanisme kerja sistem penyuluhan, sistem sosial, dan sistem lingkungan fisik. Sinergitas antara pemerintah, swasta, dan pihak terkait diperlukan guna mengembangkan masyarakat pesisir yang mampu memelihara kondisi sumber daya pesisir bagi kesejahteraan.